Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memotivasi ratusan siswa-siswi kuartir cabang Pramuka yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato pada Selasa 8 Februari 2022. Ia menyebut anak-anak sekolah adalah orang pemberani ikut vaksin. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memotivasi ratusan siswa-siswi kuartir cabang Pramuka yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato pada Selasa 8 Februari 2022. Ia menyebut anak-anak sekolah adalah orang pemberani ikut vaksin. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa lanjut, kata Rusli, harus mendapat perhatian dari pemerintah, utamanya dalam hal perlindungan dari kemungkinan terpapar COVID-19. Ia menilai kegiatan vaksinasi yang diinisiasi Koarcap Pohuwato sebagai langkah maju untuk mempercepat vaksinasi, khususnya bagi anak usia sekolah. Ia juga meminta agar semua elemen mulai dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat, hingga partai politik intens menggelar hal serupa. Ini yang bakal penerus bangsa menggantikan kami di atas. Bukan tidak mungkin yang di bawah itu, di 20 tahun lagi, ada yang jadi bupati, ada yang jadi ketua DPRD, ada yang jadi dandim, jadi kapolres, juga jadi gubernur Gorontalo. Di tempat yang sama, Kakwarda Provinsi Gorontalo Ida Syahidah menyebut gerakan pramuka di tingkat provinsi dan kabupaten kota sudah banyak melakukan aksi vaksinasi massal. Kegiatan di Pohuwato lebih meriah karena dihadiri oleh Gubernur Rusli. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 bagi anggota siaga hingga penggalang pramuka, Ida berharap kegiatan rutin Kemah Bakti Pramuka bisa dilaksanakan. Menurutnya, siswa pramuka sudah lama tidak berkumpul, berekreasi, dan bergembira melalui program Kemah bersama akibat pandemi COVID-19. Dermaga kapal ikan yang dibangun dengan dana pemerintah Provinsi Gorontalo di Pelabuhan Perikanan Tilamuta rampung dikerjakan. Gubernur Rusli mengaku puas dengan pekerjaan dermaga sepanjang kurang lebih 60 meter itu. Selain pengerjaan yang tepat waktu, dermaga senilai 1,2 miliar rupiah ini kualitasnya dinilai baik. Dermaga kapal ikan yang dibangun dana pemerintah Provinsi Gorontalo di Pelabuhan Perikanan Tilamuta rampung dikerjakan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Ida Syahidah dan sejumlah unsur Forkopimda meninjau hasil pekerjaan pada Senin 7 Februari 2022. Gubernur Rusli mengaku puas dengan pekerjaan dermaga sepanjang lebih kurang 60 meter itu. Selain pekerjaannya tepat waktu, dermaga senilai 1,2 miliar itu kualitasnya dinilai baik. Mana hasil peninjauan Pak Gub di TPI? Hari ini saya bersama Pak Dandim dan jajarannya, Pemprov, juga dari Ida, melihat tempat pendaratan ikan yang kita bangun dengan anggaran tahun 2021. Alhamdulillah tepat waktu, kerjanya bagus dan bisa dimanfaatkan oleh para nelayan. Kami juga tadi menyaksikan ada beberapa kapal nelayan yang baru selesai menangkap ikan di laut, di sini.
dengan hasil yang cukup banyak. Harganya cukup bagus. Harapkan ke depan agar nelayan tetap diperhatikan agar punya pendapatan yang bagus dengan membangun fasilitas besar. Termasuk rehab ini Pak ya? Rehab ini. Kalau ini saya waktu zamannya menteri yang dulu itu ada program kapal Inkamina. Nah, itu kalau dikembalikan lagi bagus. Ya, dengan kapasitas 30 GT. Tapi sekarang udah nggak ada. Padahal sangat dimanfaatkan masyarakat dengan para nelayan untuk mencari ikan di perairan Maluku Utara. Pada tahun 2021, PPI Tilamuta mendapat banyak kucuran dana untuk perbaikan fasilitasnya. Selain pekerjaan dermaga, ada juga fasilitas air bersih 142,5 juta rupiah, rehabilitasi tempat pemasaran ikan 408,7 juta rupiah, serta jaringan dan instalasi listrik 731,5 juta rupiah. Semuanya berasal dari dana alokasi khusus atau DAK. Sektor kelautan dan perikanan sejauh ini masih menjadi salah satu program andalan pemerintah provinsi untuk menggerakkan ekonomi warga. Berbagai bantuan telah dan terus dikucurkan, di antaranya bantuan perahu kapasitas 3 GT dengan mesin 15 PK, bantuan sepeda motor berkotak pendingin untuk penjual ikan keliling. Ada juga program Gemar Makan Ikan, salah satunya dengan memberikan bantuan ikan gratis kepada anak-anak panti asuhan. Setiap anak mendapatkan jatah ikan gratis 1 kg setiap bulannya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menargetkan akhir Maret vaksinasi dosis 1 tuntas 100%. Hal ini dikemukakan Rusli saat memimpin rapat secara virtual bersama Bupati Wali Kota dan unsur Forkopimda dari Villa Kencana, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo pada Senin 7 Februari 2022. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menargetkan akhir Maret vaksinasi dosis 1 tuntas 100%. Hal itu dikemukakan Rusli saat memimpin rapat secara virtual bersama Bupati Wali Kota bersama unsur Forkopimda dari Villa Kencana, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo pada Senin 7 Februari 2022. Sesaat sebelumnya, Gubernur Rusli bersama unsur Forkopimda mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dua arahan Presiden yakni memaksimalkan vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan. Rusli menilai realisasi hingga akhir Maret sangat penting karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dikhawatirkan kinerja aparat kesehatan, TNI dan Polri tidak akan maksimal. Terlebih masih ada pemahaman keliru di masyarakat bahwa ikut vaksinasi saat Ramadan bisa membatalkan puasa. Pada rapat tersebut, Gubernur Rusli menyoroti juga presentase antara dosis 1 dan dosis 2 yang jaraknya masih terlalu jauh. Total dosis 1 di Provinsi Gorontalo sudah di angka 86,72%, sementara dosis 2 masih 53,38%. Dikhawatirkan penerima vaksin dosis 1 yang jaraknya terlalu lama untuk vaksin dosis 2 akan tidak efektif menangkal COVID-19. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka Festival I Look Bualemo di destinasi wisata Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo pada Jumat 10 Februari 2022. Festival digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan mewajibkan seluruh pengunjung yang masuk lokasi sudah divaksinasi hingga dosis kedua. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka Festival Pariwisata I Look Bualemo di destinasi wisata Pantai Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo pada Jumat 10 Februari 2022.
Festival digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mewajibkan seluruh pengunjung yang memasuki lokasi harus sudah divaksinasi hingga dosis kedua. Festival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bualemo selama 3 hari dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2022 itu bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata Bualemo sebagai usaha untuk pemulihan ekonomi, memberikan peluang pasar bagi produk ekonomi kreatif, serta mendorong peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, Ailuk Bualemo yang juga diikuti oleh sejumlah daerah tetangga dari Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk menggagas kerjasama penggunaan pelabuhan Tilamuta dan pemanfaatan tol laut, menjalin kerjasama berbasis komoditi unggulan, dan mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus di Teluk Tomini berbasis perdesaan. Idris menuturkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, mulai dari membangun sarana dan prasarana kesehatan, memberikan stimulus ekonomi bagi UMKM, hingga melaksanakan program vaksinasi dan protokol kesehatan. Di samping itu, pemerintah juga terus berupaya untuk memulihkan kondisi perekonomian dengan mendorong tumbuh dan bangkitnya berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata. Kita tentunya bersyukur dengan dilaksanakannya Festival Ailuk Bualemo ini. Pemerintah dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan juga Kabupaten Sigi telah berpartisipasi. Ini insya Allah menjadi jejaring daripada pemerintah Kabupaten Bualemo untuk meningkatkan pariwisatanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita harus saling mengisi satu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu, Idris mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sektor pariwisata. Menurutnya, membangun pariwisata tidaklah mudah, butuh kerja keras dan kerja cerdas, serta saling berkolaborasi dan bersinergi dari seluruh pihak terkait untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang lebih mendunia. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Muhammad Munawaroh mendorong pemerintah daerah untuk menambah sumber daya manusia medik veteriner atau dokter hewan di Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI, Muhammad Munawaroh, mendorong pemerintah daerah untuk menambah sumber daya manusia medik veteriner atau dokter hewan di Provinsi Gorontalo. Hal itu diutarakannya pada audiensi dengan Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim di Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Senin 14 Februari 2022. Guna mengatasi kekurangan dokter hewan tersebut, PDHI merekomendasikan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota untuk merekrut tenaga medik veteriner minimal 1 orang setiap tahun. Selain itu, PDHI juga mendorong agar Universitas Negeri Gorontalo bisa membentuk fakultas kedokteran hewan. Sementara ini kami punya cabang PDHI di Gorontalo itu mempunyai dokter hewan kurang lebih 40 orang. Nah, saya pikir ini masih kurang, ya kan? Karena di sini Idealnya berapa, Pak? Idealnya minimal 100 lah di sini, 100 orang dokter hewan ya. Karena di sini ada 5 kabupaten dan 1 kecamatan, ya kan? Jadi ini harapan kita terdorong sehingga nantinya kalau ada fakultas kedokteran hewan di Universitas Gorontalo itu bisa tercukupi. Pada audiensi itu, PDHI juga memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo terkait penanganan penyakit hewan yaitu rabies.
PDHI berharap pemerintah daerah bisa mengelola hewan-hewan yang bisa menularkan rabies dengan mengurangi populasinya, memberikan vaksinasi, serta membentuk shelter atau tempat untuk anjing-anjing liar. Ketua Umum PDHI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan populasi ternak sapi. PDHI berharap Gorontalo bisa menjadi bank ternak sapi di wilayah Sulawesi. Kami mempunyai Ikatan Dokteran Sapi Indonesia yang siap mendukung pemerintah Gorontalo untuk meningkatkan populasi sapi di wilayah Gorontalo. Ini harapan kami, semoga Gorontalo bisa menjadi bank ternak di wilayah Gorontalo.